Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih bahwa di tengah-tengah masa seperti ini, satu masa yang kelam mungkin, tetapi juga membukakan kepada kami bahwa terang Kristus bercahaya begitu terang di tengah-tengah situasi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami menghampiri Engkau. Bersama-sama kami menyanyikan, menaikkan pujian kami kepadamu. Dan kami bersama-sama berdoa, menyerahkan untuk banyak hal, pergumulan-pergumulan, yang sebagian di antaranya kami tahu tidak dapat kami tanggung sama sekali. Tapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang sanggup untuk menanggung itu semua, menolong kami melewati semuanya ya Bapa. Malam hari ini Bapa, ketika kami datang, kami juga berdoa menyerahkan supaya Tuhan tolong kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menapaki hari-hari ke depan, bukan saja bebas dari kekhawatiran, ketakutan, tapi juga kami bahkan boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia hari ini. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu, mohon pimpinan penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu dan juga bagi setiap kami ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sungguh bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini untuk kita bisa bersama-sama datang, menaikkan pujian kita dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara, ini tentu saja sebuah kesempatan yang sangat baik. Saya percaya setelah hampir sebulan kita melakukan ibadah secara online seperti ini, kita semakin memahami bahwa sebuah persekutuan, sebuah kesempatan seperti ini sungguh sangat berharga. Saudara, saya mengajak kita untuk membacakan satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang kesembilan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang kesembilan. Sebuah bagian yang diberi judul oleh LAI sebagai nasihat-nasihat terakhir. Ya, ini nasihat-nasihat terakhir dari Rasul Paulus di dalam suratnya ini. Saya akan membacakan bagi kita Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, konon suatu hari sang kematian sedang berjalan menuju sebuah kota. Seorang pria kemudian melihat sang kematian ini sedang berjalan menuju ke kota itu dan dia kemudian bertanya. Ya, saudara, ini namanya juga cerita ya. Dia katakan, apa yang akan kamu lakukan? Mau ngapain kamu ke kota itu? Lalu sang kematian kemudian mengatakan, hari ini saya akan membunuh 10.000 orang. Orang itu terkejut dan berkata, wah ini salah, alangkah mengerikannya.
Kematian kemudian beranjak menuju ke kota. Pria ini buru-buru pergi ke kota dan kemudian dia memberitahu semua orang yang dia temui. Hati-hati, hari ini kematian akan membunuh 10.000 orang. Saudara, sore hari tiba dan kemudian pria ini bertemu lagi dengan sang kematian. Pria ini kemudian menghentikannya dan berkata, katanya kamu akan membunuh 10.000 orang hari ini. Tapi saya mendengar berita, saya mendapatkan berita bahwa yang meninggal hari ini jumlahnya 70.000 orang. Kematian kemudian dengan tenang dia berkata, saya memang hanya membunuh 10.000 orang. Yang 60.000 lagi mati karena khawatir. Saudara, ilustrasi ini barangkali adalah sebuah ilustrasi yang agak dark begitu ya, agak gelap, kelam nuansanya di tengah-tengah situasi ini khususnya. Tetapi saudara, barangkali ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan ini, yang terutama sangat-sangat nyata sekali hari ini bahwa manusia itu tidak lepas dari kekhawatiran bahkan ketakutan. Pada umumnya kita harus mengakui bahwa orang-orang memang mempunyai semacam keadaan kekhawatiran yang sehat. Ya, pada umumnya kita semua mempunyai itu. Sekadar kekhawatiran yang masih sehat. Ya, sebagai contoh misalnya barangkali kita mau mengatakan anak saya ini belum bisa berenang. Ya, saya khawatir dia belum bisa berenang. Mungkin saya perlu sampai sengaja bawa dia belajar, bahkan leskan dia supaya dia bisa berenang. Tetapi kadang-kadang saudara ada orang-orang yang kemudian menjadi khawatir berlebihan, bahkan kemudian cenderung irasional, dan bahkan dia juga bisa jadi tidak mampu mengendalikan kekhawatirannya. Contohnya adalah orang ini mungkin akan mengatakan anak saya belum bisa berenang. Pokoknya dia jangan sampai dekat-dekat air deh tanpa saya di situ. Ya, dia gak boleh ikut retret sekolah, dia tidak boleh ikut field trip, dia tidak boleh hang out sama teman-temannya, nanti tahu-tahu dia berenang. Ya, dia masuk ke air padahal dia tidak bisa berenang. Maka orang-orang seperti ini biasanya dilumpuhkan oleh kekhawatiran bahkan ketakutannya. Padahal saudara secara statistik sebenarnya banyak kekhawatiran kita yang tidak berdasar dan sangat jarang terwujud. Ya, kenyataannya tetap saja ratusan juta orang terdiagnosa mengalami anxiety disorder setiap tahunnya. Ratusan juta orang setiap tahunnya saudara. Penjualan buku tentang kekhawatiran misalnya melonjak 25% di tahun 2018 saja. Orang-orang khawatir tentang pekerjaan, tentang relasi, tentang hari depan, sakit penyakit, bahkan juga kematian. Terkadang sampai kepada mengalami depresi. Saudara, saya bukan bermaksud tidak respect. Tetapi di hari-hari seperti ini kita mendengar berita ada perawat yang saking takutnya menghadapi masa-masa seperti ini memilih untuk bunuh diri. Ada pejabat-pejabat yang dia begitu khawatir bahwa perekonomian negara atau keadaan akan menjadi begitu sulit sehingga kemudian juga memilih untuk bunuh diri misalnya. Ini salah satu berita yang saya dapat seorang menteri keuangan di negara Jerman. Ya, di sebuah negara bagian bernama Hesse, dia adalah menteri keuangannya dan dia begitu khawatir kemudian dia bunuh diri. Saudara, saya tidak ingin mengatakan bahwa semua ini adalah tanpa alasan dan kita sama sekali harus mengabaikan, tidak. Apalagi kalau misalnya kekhawatiran yang sudah sampai ke tahap depresi, saudara. Ya, sebuah peringatan bahwa orang Kristen yang baik pun bisa mengalami depresi. Ya, depresi itu bukan pertanda bahwa seseorang itu kurang beriman, seseorang itu kurang takut Tuhan, bukan saudara. Depresi itu bisa terjadi karena banyak hal. Antara lain misalnya ketidaksiapan seseorang untuk menghadapinya, atau orang ini apakah dia mempunyai skill untuk bisa menghadapi tekanan dengan baik atau tidak. Maka saudara, apabila ada di antara kita yang tahu atau kenal seseorang yang misalnya mengalami depresi, jangan dengan mudah kemudian kita mengatakan yang penting berdoa saja dan sebagainya. Jangan saudara. Mungkin kalau ada sampai di tahap itu, kita perlu mencari pertolongan untuk orang-orang seperti ini. Tetapi pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah kondisi kekhawatiran, masalah keluarga atau usaha atau sakit penyakit yang mungkin masih bisa kita tanggung saudara. Yang secara umum masih tidak membawa kita sampai kepada tahap depresi
yang seperti itu, apalagi yang kemudian cenderung suicidal misalnya. Saudara, di dalam surat yang tadi kita bacakan, surat tersebut disebut sebagai surat sukacita, ya, atau the epistle of joy. Saudara, sebuah nama yang menarik, terutama bila kita menyadari bahwa penulisnya yaitu Rasul Paulus, dia menuliskan surat ini ketika dia sedang berada di dalam penjara. Wow, saudara, sedang berada di dalam penjara, dia sendiri berada dalam kesulitan, kemudian dia juga banyak mendengarkan kabar bahwa jemaat yang dia layani itu sedang menghadapi pergumulan. Baik dari luar maupun di dalam internal mereka sendiri, itu ada masalah. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah pergumulan bagi pribadinya maupun bagi jemaat yang dikasihinya, Paulus sanggup menuliskan surat yang kemudian dikenal sebagai the epistle of joy atau surat sukacita ini. Ini satu hal yang luar biasa. Apa yang menjadi kekuatan bagi Paulus sehingga dia mampu untuk bersikap demikian dan menuliskan seperti ini kepada jemaat? Saya rasa di masa-masa seperti ini menjadi sebuah perenungan yang penting bagi kita. Saudara, saya akan mendahului dengan menunjukkan bagaimana pergumulan yang dialami oleh Paulus. Ya, bukan hanya bagi dirinya, bagaimana dia juga terancam ke kehidupannya, hidupnya saat itu bisa terancam. Tapi saya ingin menunjukkan pergumulannya bagi jemaat yang dia kasihi itu. Saudara, di tengah-tengah jemaat Filipi pada masa itu ada orang-orang yang berusaha untuk menyulitkan Paulus, bahkan juga mempersulit jemaat, pas ketika Paulus sedang tidak berdaya dan berada di dalam penjara. Dikatakan ada orang yang bahkan sampai bisa bertindak sejauh dia sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi demi untuk memberatkan beban Paulus. Di dalam pasal 1 ayat 15a misalnya dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Bayangkan saudara. Di dalam suasana Paulus sedang susah, jemaatnya harus ditinggalkan. Ada orang yang demi untuk kepentingannya sendiri. Dan demi supaya perselisihan itu bisa dimenangkan. Dia memberitakan Kristus. Saudara, bayangkan kondisi yang seperti itu. Dan lalu ada orang yang karena bermaksud tidak ikhlas dan mereka bermaksud untuk memberatkan beban Paulus dalam penjara, mereka juga kemudian mendekati jemaat. Selain itu saudara, selain bahwa ada orang-orang dari luar yang berusaha memberatkan jemaat ini, juga ada berbagai masalah di internal jemaat yang masih baru ini. Jemaat Filipi adalah sebuah jemaat yang baru didirikan oleh Paulus, dan kemudian dia saat itu terpaksa harus meninggalkan jemaat ini dalam keadaan masih jemaat yang muda, pemimpin-pemimpinnya masih baru. Tapi saudara, celakanya bahwa orang-orang ini kemudian menghadapi berbagai tantangan seperti ini. Tantangan yang begitu bahayanya sampai Paulus bisa katakan hati-hati loh. Ada anjing-anjing. Minta maaf karena di dalam pasal 3 ayat 2 di sana dikatakan demikian. Paulus bilang hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Bukan saja ada tantangan berat demikian dari luar, tapi di dalam sendiri. Jemaat yang masih muda ini, terjadilah perpecahan. Ada orang yang saling meninggikan diri, ada orang yang saling berselisih. Saudara, kalau jemaat solid di dalam, tantangan berat seperti apapun dari luar, itu bisa dihadapi. Tetapi kalau di dalam sudah terjadi perpecahan, sekuat apapun dia saat itu, satu saat itu bisa hancur. Maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya Paulus sangat punya alasan untuk dia khawatir. Untuk dia mungkin panik ketika tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara, di dalam situasi itulah kemudian Paulus menuliskan di dalam bagian yang kita bacakan tadi, dalam ayat 4 dan 5 dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, apa dasarnya? Apa dasarnya? Maka di dalam ayat yang kelima kemudian Paulus menuliskan dasar mengapa jemaat diminta untuk bersukacita. Dia katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan sudah dekat. Saudara, ayat 5 ini sebenarnya berbicara dua aspek atau dua dimensi mengapa
orang-orang percaya di Filipi dan juga kita diminta untuk bersuka cita dan untuk tidak khawatir. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama ini adalah, boleh kita katakan adalah aspek atau dimensi horizontalnya. Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kata kebaikan hati di sini jangan dipahami sebagai supaya orang-orang tahu mereka baik. Ya, saudara, ini kok hubungannya dengan bersuka cita dan tidak khawatir itu apa ya? Kenapa kok dikaitkan dengan kebaikan hati begitu? Kata ini diterjemahkan di dalam ESV sebagai reasonableness. Atau bahwa kamu itu seorang yang masuk akal. Ya, itu terjemahan di dalam ESV. Atau di dalam kata aslinya itu juga mengandung satu pemahaman ada sebuah penyerahan diri. Ya, jadi kita mungkin bisa katakan ayat kelima ini sebenarnya bisa diterjemahkan, hendaklah masuk akalmu bahwa engkau adalah seorang yang masuk akal, bahwa engkau adalah seorang yang penuh penyerahan, biarlah itu diketahui oleh semua orang. Saudara, ini adalah aspek horizontal dari mengapa jemaat diminta untuk bersuka cita dan tidak khawatir. Bahwa mereka adalah ternyata didapati oleh orang-orang di sekitar mereka sebagai orang-orang yang masuk akal. Sebagai orang-orang yang penuh penyerahan diri. Dan itu menjadi sebuah kesaksian. Dan alasan yang kedua, saudara, yang dimensi vertikalnya yang juga mendasari mengapa ada dimensi horizontal ini adalah kenyataan bahwa Tuhan sudah dekat. Apa artinya Tuhan sudah dekat? Sebagian orang akan mengatakan bahwa Paulus memaksudkan bagian ini sebagai bahwa Tuhan Yesus Kristus akan segera datang kembali untuk kedua kalinya. Saudara, bisa jadi pemahamannya seperti itu. Tetapi barangkali kalau kita perhatikan konteksnya, Paulus tidak sedang berbicara tentang parusia atau kedatangan Tuhan, tapi berbicara tentang the present day atau hari ini. Maka makna dari Tuhan sudah dekat ini adalah bahwa Tuhan itu dekat secara ruang dan waktu. Bahwa Tuhan itu Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu beserta dengan orang percaya. Maka orang percaya di dalam situasi seperti apapun, dia bisa berkata, aku punya sukacita. Dia bisa berkata, aku tidak khawatir. Dia bisa berkata, aku bisa berserah. Dia bisa dengan sangat masuk akal berkata, aku tidak takut. Hatiku tenang, aku bisa teduh. Saudara, ini adalah dua alasan yang Paulus tunjukkan, ya. Mungkin juga dia hidupi di dalam dirinya dan dia tuliskan dalam bagian ini bagi jemaat di Filipi. Dua alasan untuk bersuka cita dan tidak khawatir. Yang pertama yaitu supaya reasonableness-nya, yielding-nya, penyerahan dirinya itu boleh dilihat oleh semua orang dan menjadi kesaksian dan kekuatan bagi orang lain. Dan yang kedua dimensi vertikalnya yaitu bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu senantiasa menyertai, senantiasa mendampingi. Nah saudara, oleh karena itu, alih-alih berkhawatir ria, alih-alih selalu dalam ketakutan, maka Paulus menasehatkan jemaat Filipi untuk melakukan 3 langkah berikut. Ya, ada 2 alasan untuk bersuka cita dan tidak khawatir, ada 3 langkah untuk dilakukan. Di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu Paulus kemudian menuliskan ada 3 kata kerja utama di sana, ya, 3 langkah untuk dilakukan. Yang pertama, saudara, di sana kata kerja utama yang pertama adalah nyatakanlah, ya, gnorizo dalam bahasa Yunaninya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur di ayat 6. Saudara, Paulus meminta jemaat untuk selalu menyatakan segala kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Allah. Saudara, kadang-kadang kalau kita takut itu kita kemudian ngomong ke orang-orang di sekitar kita dan akibatnya bukannya jadi tidak takut atau tidak khawatir atau berkurang, tapi semuanya jadi khawatir. Iya kan? Itu yang banyak terjadi hari ini. Itu sebabnya pemerintah kemudian berusaha keras untuk memberantas hoax. Itu sebabnya kita berusaha untuk katakan kepada jemaat juga, kepada saudara dan kepada saya, kita selalu mengingatkan diri, kalau ada berita pastikan dulu benar atau tidak, ya, baru disebarkan kalau perlu.
Kalau tidak perlu juga jangan disebarkan. Karena kadang-kadang kalau kita nyatakan itu kepada orang-orang di sekitar kita, bukannya jadi kita tenang, bukannya kita jadi berkurang khawatirnya, kita jadi makin takut, makin panik. Tahu-tahu semua lorong di supermarket jadi kosong karena kita begitu khawatirnya. Tapi Paulus katakan nyatakanlah kepada Allah. Ya, dan di sana dia menggunakan 3 kata benda untuk menunjukkan bagaimana kita menyatakan itu kepada Allah. 3 kata benda yang ketiga-tiganya sebenarnya bisa sama-sama berarti doa. Ya. Prayer, entreaty atau prayer dan request. 3 kata benda. Ya, nyatakanlah dengan doa, doa dan doa. Kalau boleh kita katakan demikian. Paulus katakan nyatakanlah dengan doa, doa dan doa kepada Allah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke rumah seorang teman. Ya, ini sebelum masanya social distancing dan sebelum masanya PSBB. Saya berkunjung ke rumah seorang teman bersama dengan istri saya, ya, kepada suami istri dan 3 orang anak mereka. Saat lagi di sana tiba-tiba terdengar suara guntur, ya, saat lagi ngobrol asik-asik tiba-tiba suara guntur gitu menggelegar gitu. Anaknya yang paling kecil itu umurnya 2,5 tahun, hampir 3 tahun. Langsung dia lari kepada mamanya. Dia peluk mamanya. Lalu kemudian mamanya tepok-tepok gitu. Dan dia tenang kembali anak ini. Saudara, sebenarnya mamanya kan sebenarnya gak bisa lakukan apa-apa ya. Tapi anak ini lari kepada mamanya menyatakan ketakutannya. Lalu mamanya menguatkan dia. Saudara, kalau seorang anak bisa datang kepada mamanya ketika dia ketakutan. Mamanya yang sebenarnya saat itu dan dia tidak berkuasa apa-apa terhadap guntur dan petir. Tapi dia kemudian jadi tenang ketika dia datang kepada mamanya. Maka saudara, saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Allah, di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan kita, kalau kita datang kepada Allah, maka Allah sungguh-sungguh bisa memberikan lebih dari sekedar tepukan untuk menguatkan kita. Allah kita sanggup untuk benar-benar memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita jalan keluar bagi setiap kekhawatiran atau ketakutan kita. Saya mendengar kesaksian dari rekan-rekan di tengah-tengah situasi yang berat seperti ini. Banyak yang mengalami usahanya harus berhenti, yang mengalami tokonya harus tutup dulu, yang mengalami usaha makanannya itu benar-benar mandek. Tapi saudara, di tengah-tengah situasi ini mereka katakan, saya sudah habis akal mau seperti apa. Tapi ketika berdoa, ketika benar-benar digumulkan di hadapan Tuhan, tahu-tahu dapat inspirasi, tahu-tahu dapat jalan keluar yang lain, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada teman-teman yang sebelumnya usaha garment sekarang tiba-tiba beralih ke usaha APD, saudara. Dan APD-nya itu laku keras karena memang saat ini bukan saja jadi kebutuhan, tapi benar-benar menyelamatkan hidup, jadi berkat, saudara. Ada rekan-rekan yang sebelumnya dia punya toko, dia jalani bertahun-tahun secara tradisional begitu saja. Dan sebenarnya sudah dijalani dengan sangat baik. Ya, tokonya tetap ramai begitu, tetap berjalan dengan baik. Tapi situasi seperti ini kemudian benar-benar mengganggu bisnisnya, tokonya itu terpaksa harus tutup. Tapi di tengah-tengah situasi inilah kemudian terpaksa dia harus beralih online, saudara. Beralih online, terpaksa. Ya, di tengah-tengah padatnya pasar online ini, tapi terpaksa dia beralih online. Dan saudara, karena situasinya juga memang memaksa, orang-orang nggak bisa, oh toko ini tutup ya udah saya pindah ke toko lain, nggak bisa. Akhirnya pelanggan-pelanggannya tetap ikut dia ke toko online itu. Toko online yang dibuka secara mendadak itu baru buka itu di tengah begitu banyak toko-toko lain online yang sudah jadi itu. Toko online ini bahkan kemudian hidup tiba-tiba jadi besar di tengah-tengah situasi seperti ini. Saudara, semua ide ini tiba-tiba diberikan oleh Tuhan dan situasi yang menyulitkan seperti ini ternyata kemudian tiba-tiba jadi sebuah peluang. Ada orang-orang lain lagi dengan berbagai kesaksian. Saudara, di tengah-tengah situasi ini ketika mulai mengatasi ketakutan, mulai melihat keluar, ternyata banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara, yang pertama yang Paulus katakan, nyatakanlah dalam segala hal kepada Allah dengan doa permohonan, dengan ucapan syukur. Nyatakanlah kepada Allah dengan doa, doa, dan doa. Kiranya Tuhan kemudian akan membukakan wawasan, membukakan pikiran kita untuk kita bisa melihat yang tak terlihat di dalam ketakutan kita. Saudara, kata kerja yang kedua yang kemudian Paulus tuliskan di dalam bagian ini.
kata kerja kedua untuk bagaimana kita bisa mengatasi ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan tetap bisa bersukacita di dalamnya. Paulus katakan, pikirkanlah. Ya, di dalam ayat yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-8 saya bacakan sekali lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 8 buah kata sifat Paulus tuliskan. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, sampai di sini saya ingin mengutip sebuah contoh dari sebuah film yang saya pernah tonton beberapa tahun lalu, dan kadang-kadang saya tonton ulang. Film India sebenarnya. Ya, judulnya Three Idiots atau 3 orang bodoh begitu. Tapi saudara, di dalam film itu saya boleh katakan ini adalah sebuah film yang cukup mendidik ya. Walaupun pikiran kita tentang film India mungkin ini adalah film yang penuh dengan nyanyi-nyanyi, keliling-keliling pohon begitu ya. Tapi saudara, film ini saya rasa film yang sangat baik. Mengajarkan bagaimana supaya kita benar-benar bisa berpikir out of the box. Kita harus bisa untuk berani walaupun mungkin situasi tidak memungkinkan, kita cari akal begitu. Nah, di dalam salah satu bagian film itu, tokoh utamanya itu namanya Rancho yang ada di tengah pakai baju biru. Si tokoh ini, dia selalu mengatakan kata all is well. Ya, ketika ada masalah, ketika ada hal yang mengganggu dia katakan all is well. Kenapa dia katakan begitu? Karena dia katakan hati kita itu mulai mudah untuk ketakutan. Dan saya mendapati bahwa kalau saya katakan all is well, ketakutan saya itu hilang dan saya mulai berpikir, dia katakan. Ya. Saudara, sampai di bagian ini saya ingin mengatakan sebenarnya sudut pandangnya dia cukup humanistik. Ya. Ini adalah seperti pikiran orang yang mengatakan tentang berpikir positif. Ya, berpikir positif saya rasa memang ada baiknya, ada benarnya. Tapi saya tidak ingin kita menyoroti hanya secara berpikir positif saja. Kita tidak hanya ingin mengatakan all is well seakan-akan seperti kata Rancho, kita menipu diri kita bahwa semuanya itu baik, jadi ketakutan kita itu berkurang. Saya percaya bahwa ketika Paulus katakan pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Sebenarnya memang ada unsur itu juga bisa jadi. Ya, karena kita tahu bahwa hari-hari ini kedokteran menemukan bahwa ada orang yang secara fisik dia tidak ada sakit apa-apa. Tapi karena di dalam pikirannya dia terus membayangkan yang tidak-tidak, dia terus khawatir, dia terus panik, akhirnya termanifestasi dalam bentuk berbagai macam penyakit. Sakit mah, banyak orang yang sakit mah gak ketemu sumbernya apa. Ternyata dia dipenuhi oleh kekhawatiran. Banyak orang yang kemudian dia menempuh jalan-jalan yang tak terpikirkan begitu. Mengambil langkah-langkah yang kenapa kamu harus bertindak seperti itu? Karena dia begitu khawatir. Di dalam hatinya ada ketakutan yang tidak perlu. Saudara, kita harus mengakui bahwa ada aspek itu. Tetapi saya percaya bahwa ketika Paulus katakan ini, dia juga ingin supaya kita mendasarkannya kepada 2 alasan tadi itu. Supaya bahwa kita didapati sebagai orang-orang yang reasonable, supaya kita didapati sebagai orang-orang yang yielding, yang berserah kepada Allah, dan kita adalah orang-orang yang sadar bahwa kita mempunyai Allah yang dekat dengan kita. Itu sebabnya kita bisa berpikir tentang hal yang indah itu karena memang Allah bersama dengan kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Immanuel hadir bersama dengan kita. Tuhan dekat. Maka apa alasan bagi kita untuk tidak memikirkan yang benar, yang indah, yang adil, yang mulia, yang manis, dan semua itu? Apa alasannya, saudara? Kita tahu betul bahwa Allah kita itu bukan sekedar Allah yang kita ada-adakan dan kita kemudian menghibur hati kita dan mengatakan Allah kita itu berkuasa. Saudara, apa bukti dari Allah kita berkuasa dan kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa kita tidak hanya sedang menghibur hati kita. Kebangkitan Kristus, saudara. Kebangkitan Kristus yang baru kita rayakan baru hari Minggu yang lalu. Saudara, kebangkitan Kristus adalah tanda, adalah bukti
bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa dan bahwa Kristus telah menaklukkan segala ketakutan kita, sakit penyakit, kematian, ya, dia telah menaklukkan semuanya itu. Kalau kita mempunyai Allah yang sanggup membangkitkan Kristus dari antara orang mati, saudara, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Apalagi yang menjadikan kita begitu cemas menjalani hari-hari ini, bukan? Ya, gak ada lagi yang perlu kita khawatirkan sebenarnya. Maka kalau kita bisa selalu mengingatkan diri kita, memikirkan semua yang indah, yang mulia, yang sedap didengar itu akan benar-benar menguatkan bukan saja kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya akan memberikan sebuah tabel bagaimana mungkin kita bisa sedikit melihat apakah kita sudah jatuh dalam kekhawatiran yang tidak perlu atau kita sebenarnya sedang menghadapinya dengan baik. Kekhawatiran yang berlebihan itu melumpuhkan, keprihatinan atau kekhawatiran yang masih sehat itu memotivasi. Kekhawatiran yang berlebihan itu menurunkan kreativitas, tapi keprihatinan yang sehat itu justru membangkitkan kreativitas. Kekhawatiran yang berlebihan itu meniadakan inisiatif. Kita jadi gak berani kemana-mana. Kita jadi di rumah terus, bahkan keluar hanya sekedar untuk belanja, mungkin kita bahkan ketakutan. Ya, keprihatinan yang sehat itu mendorong inisiatif. Kekhawatiran yang berlebihan itu menciptakan keresahan. Tapi keprihatinan yang sehat itu melahirkan fokus. Kita jadi tajam melihat segala sesuatu. Cari solusi mungkin, menjadi berkat. Kekhawatiran yang berlebihan itu berusaha mengendalikan masa depan. Saudara, kita jadi berusaha untuk kalau gitu saya harus begini. Gak bisa, saudara. Tapi barangkali kita dengan keprihatinan yang sehat itu bisa berusaha untuk memperbaiki. Kita tahu kita tidak in control, tapi kita bisa membantu untuk mengarahkan menjadi lebih baik. Kekhawatiran yang berlebihan itu mengkhawatirkan yang terburuk. Ya, yang terburuk itu sebenarnya jauh sekali dari kenyataan. Ya, tapi kita mengkhawatirkan yang terburuk. Keprihatinan yang sehat itu mengharapkan yang terbaik. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang kemudian bisa menjadi sangat negatif, tapi ada orang yang bisa menjadi sangat positif. Ya, keprihatinan yang sehat itu negatif di mata orang lain. Keprihatinan yang sehat itu positif bahkan di mata orang lain. Dan yang terakhir, saudara, tanda-tanda dari kekhawatiran yang berlebihan adalah bahwa kita teralihkan dari yang penting, bahkan dari Allah sendiri. Kekhawatiran yang berlebihan itu mengalihkan mata kita dari Allah kepada masalah. Allah tiba-tiba menciut begitu kecil, masalah tumbuh begitu besar, dan mata kita tidak lagi tertuju kepada Allah. Tetapi keprihatinan yang sehat itu dia bisa melihat dengan perspektif yang baik, masalah itu proporsinya seperti ini, tetapi Allah saya itu, dia jauh lebih besar daripada masalah. Dengan mengarahkan pandangan kepada Allah, maka kita bisa memiliki sebuah sikap prihatin tapi yang sehat. Yang ketiga, saudara, kata kerja ketiga yang Paulus berikan di dalam bagian ini, khususnya yaitu di dalam ayat 9a. Paulus katakan, apa yang telah dipelajari, apa yang telah diterima, apa yang telah didengar, dan apa yang telah dilihat dari dirinya. Lakukan itu, dia katakan. Apa yang mereka pelajari, apa yang mereka terima, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu pasti adalah firman Tuhan. Dan bagaimana Paulus menghidupinya. Dan Paulus katakan, kamu sudah lihat, kamu sudah pelajari itu, kamu telah dengar, kamu telah terima, lakukan. Saudara, kadang-kadang kita di dalam kekhawatiran kita, kemudian kita berhenti kepada berandai-andai. Andai begini, memikirkan ini, memikirkan itu. Tapi kemudian ketika kita mendapatkan ide-ide yang positif dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak put it into practice. Seringkali maka hal itu tidak akan mengubahkan apa-apa. Kita khawatir bahwa penularan COVID itu mungkin begitu begitu mewabah di luar sana. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Akan berbeda sekali kalau misalnya kemudian kita sadar bahwa penularan itu begitu masif di luar sana. Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kita mulai mengumpulkan mungkin APD. Kita mungkin mulai menggalang anak-anak muda. Kita mulai menggalang aktivis-aktivis untuk kemudian kita keluar. Ya, dengan perlindungan diri tentunya. Ya. Lalu kemudian kita bisa membagikan APD bagi masyarakat misalnya. Kita lakukan penyuluhan misalnya ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak aware akan bahaya COVID dan penularannya.
Kemarin saya dapat sebuah video dari teman-teman di Singkawang, wali kota Singkawang, ya seorang perempuan. Dia pakai masker, dia kemudian jalan di jalan-jalan di pasar, dia bagikan masker. Dia langsung turun tangan. Ya. Bukannya dia berkuatir-kuatir ria, tapi dia turun langsung ke lapangan. Dia bawa beras yang sudah dibungkus 10 kilo atau apa kalau nggak salah. Dia langsung datang ke lingkungan-lingkungan yang kumuh, dia bagikan langsung kepada mereka. Saudara, dia khawatir gak dengan COVID? Pasti. Dia khawatir gak rakyatnya akan terkena begitu banyak? Dia khawatir. Tapi dia kemudian do something about it. Saudara, kita mendengarkan firman Tuhan begitu banyak tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita berserah, bagaimana kita kemudian bertindak. Tapi apakah kita benar-benar melakukan itu? Apakah kita benar-benar put it into practice? Itu akan membuat sebuah perbedaan yang sangat besar. It will make a difference. Saya mengutip perkataan dari seorang bernama Samuel Smiles. Dia katakan demikian. Samuel Smiles katakan, sow a thought and you reap an act. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. Dia katakan engkau menebar sebuah pikiran, engkau akan memetik sebuah tindakan. Engkau menebar sebuah tindakan, engkau akan memetik sebuah habit atau kebiasaan. Engkau menebar sebuah kebiasaan, engkau akan petik sebuah karakter. Engkau tebar karakter dan engkau akan memetik destiny. Ya. Saudara, saya mendapati ada kebenaran-kebenaran di dalam perkataan Samuel Smiles ini. Kalau kita memikirkan sesuatu, kita akan berakhir pada sebuah tindakan. Kita melakukan sesuatu hal dan kita terus ulangi dengan intensitas, maka kita akan menciptakan sebuah kebiasaan, sebuah disiplin. Dan sebuah disiplin itu kalau sudah jadi akan menghasilkan sebuah karakter. Dan karakter itu kemudian akan menentukan destiny gitu. Banyak hal bisa ditentukan. Saudara, kalau kita berpikir seperti yang firman Tuhan katakan, kita mulai berpikir tentang bagaimana Tuhan berkuasa, Allah itu menyertai kita. Maka saya percaya bahwa pikiran-pikiran seperti itu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang sangat berdampak. Tindakan-tindakan itu akan kemudian membuat karakter yang begitu bersandar pada Tuhan. Karakter yang tidak mudah untuk digoyahkan. Karakter yang tidak mudah untuk dibikin khawatir. Karakter yang tidak mudah untuk dibuat galau akan segala pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara, saya percaya bahwa kita akan bisa menentukan course perjalanan dari dunia ini dalam banyak hal. Saudara, izinkan saya untuk merangkumkan sekali lagi. Ya, ketika Paulus tuliskan ini, dia katakan ada dua alasan untuk kita bersuka cita dan tidak khawatir. Yaitu pertama bahwa supaya orang-orang itu bisa melihat kita adalah seorang yang rasional, yang reasonable. Kita adalah orang yang berserah pada Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah bahwa Tuhan itu dekat. Tuhan itu bersama dengan kita. Dan kemudian 3 langkah dia berikan. Yang pertama, nyatakanlah dalam doa, doa, dan doa. Yang kedua, yaitu supaya kita pikirkan segala yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji. Pikirkan itu. Biarlah pikiran kita itu adalah menjadi pikiran yang free, yang positif, yang kreatif, yang berinisiatif, yang terarah pada Tuhan. Pikirkanlah semua itu. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kita lakukan. Kita lakukan semua yang telah kita terima, yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita lihat. Lakukan itu, make an impact. Make an impact. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit, reap a character. Sow a character, reap a destiny. Kita biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang di tengah-tengah situasi yang dipenuhi ketakutan ini, kita tidak menjadi orang-orang yang penuh ketakutan, tapi orang-orang yang memberikan keberanian, yang membangkitkan keberanian, yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dan bukan hanya bagi dunia ini saja, tapi bagi kita sendiri, saudara. Dampak-dampaknya itu. Paulus katakan, maka, ya dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang orang-orang gak menyangka bahwa hari seperti ini kita kok bisa mempunyai damai sejahtera. Kita kok di tengah-tengah pergumulan usaha kita masih bisa dapat akal untuk cari jalan. Orang-orang gak kebayang.
Di tengah-tengah situasi seperti ini, di mana-mana usaha itu pada dalam kesulitan dan kita juga masih bergumul, tapi kita tetap bisa memuji Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau dalam ayat ke-7 Paulus katakan damai sejahtera Allah itu akan memelihara kamu, maka di dalam bagian ini ayat 9b ini Paulus katakan Allah sumber damai sejahtera, dia sendiri, Allah sendiri, dia akan menyertai kamu. Sama seperti alasan yang tadi dia katakan Tuhan itu dekat. Tuhan itu menyertai kamu, kamu bersukacitalah gak perlu khawatir. Dan semakin kamu tidak khawatir, kamu menyatakan dalam doa, semakin kamu juga memikirkan yang benar, yang indah, yang mulia, yang adil itu semua itu. Kamu lakukan apa yang sudah kamu terima itu. Maka Allah sumber damai sejahtera itu juga akan terus semakin menyertai kamu. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini membawa kita melewati masa-masa yang sulit ini dengan penuh kekuatan. Bukan hanya bagi diri kita, tapi biarlah boleh disaksikan oleh orang-orang lain. Dan biarlah itu bahkan membentuk kita menjadi orang-orang Kristen yang punya karakter yang semakin bergantung pada Tuhan. Yang semakin tidak mudah digoyahkan, yang semakin bisa kuat menjalani hari-hari ke depan. Izinkan saya untuk men-summary. Saudara, 2 alasan untuk kita bersukacita dan tidak khawatir. Yang pertama, supaya orang-orang boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang reasonable, yang yielding, yang berserah kepada Tuhan. Dan alasan yang vertikal yaitu bahwa Tuhan sudah dekat, Dia hadir bersama dengan kita. Lalu kemudian 3 langkah untuk kita bisa bersukacita dan tidak khawatir. Nyatakanlah kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam doa dan doa. Dan yang kedua, pikirkanlah segala yang benar, yang indah, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dan yang ketiga, saudara, lakukanlah semua firman yang telah kita terima. Entah itu adalah tentang kita berdoa, tentang kita berserah, tentang kita tahu bahwa Allah itu hadir di tengah kita, tentang kita juga jadi berkat. Lakukanlah itu. Itu semua akan membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka, ya, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ayat 9b. Allah sumber damai sejahtera, Allah sendiri akan menyertai kamu. Biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh menguatkan kita di masa-masa seperti ini. Dan memberkati orang-orang di sekitar kita juga. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Hari ini barangkali ada kekhawatiran tertentu yang sedang berkecamuk di dalam hati saudara. Barangkali itu berkaitan dengan sekolah anak-anak atau anak-anak saudara, anak-anak cucu yang saat ini sedang ada di luar negeri, jauh dari saudara. Saudara khawatir tentang kesehatan mereka. Saudara khawatir bagaimana mereka menjaga diri. Saudara percayakanlah mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jauh lebih bisa memelihara mereka daripada saudara. Tuhan yang dekat dengan kita juga dekat dengan mereka. Doakan mereka saudara. Nyatakanlah kekhawatiran saudara dalam doa dan doa kepada Allah. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar itu bagi mereka. Lakukanlah apa yang bisa saudara lakukan bagi mereka, tanpa perlu khawatir berlebihan. Barangkali hari ini saudara juga khawatir tentang usaha, pabrik, perusahaan, toko yang saat ini terhenti operasionalnya. Nasib karyawan yang saat ini barangkali harus dirumahkan atau bekerja dari rumah.
Saudara, kita sama-sama tahu bahwa ancaman yang dihadapi oleh dunia usaha dan para pekerja itu benar-benar real. Kita tahu itu. Tapi biarlah kita juga sekali lagi diingatkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. Dia tahu apa yang dihadapi oleh para pekerja kita dan dia juga lebih lagi peduli tentang mereka. Nyatakanlah segala kekhawatiran saudara dalam doa-doa dan doa kepada Allah. Pikirkanlah segala yang benar, yang adil, yang bisa saudara kerjakan dalam situasi ini. Biarlah Allah memberikan kita kreativitas, inspirasi untuk kita bisa menemukan jalan keluar. Dan kita kemudian bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini. Barangkali di antara saudara hari-hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bergumul dengan kanker mungkin. Bergumul dengan diabetes, tekanan darah tinggi, stroke barangkali. Saudara, kita khawatir bagaimana hari-hari ke depan. Tapi biarlah kekhawatiran kita tidak menjadi kekhawatiran yang melumpuhkan. Yang membuat kita jadi tidak mampu berbuat apa-apa tak berdaya. Tapi biarlah kekhawatiran kita boleh nyatakan juga sekali lagi kepada Allah. Karena Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Biarlah kemudian di tengah-tengah sakit penyakit kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita bahkan bisa menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain yang juga dalam situasi seperti kita. Alangkah indahnya bukan saudara kalau kita bisa sampai di tahap seperti itu. Biarlah Allah sumber damai sejahtera senantiasa menyertai kita, memampukan, empower us, supaya bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini juga barangkali ada di antara kita yang mempunyai anggota keluarga yang menjadi ODP atau PDP atau bahkan positif COVID dan sedang dirawat. Saudara, kita khawatir tentu saja. Kita cemas tentu saja. Tapi mari, bukannya kemudian kita bercerita ke sana ke sini dan membuat moral semua orang jadi turun. Mari kita nyatakan dalam permohonan, dalam doa, dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Supaya Dia menyatakan yang terbaik. Kita percaya bahwa Allah sumber damai sejahtera itu akan memampukan kita. Dan biarlah kemudian kita mendapati diri kita seperti Paulus. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13 dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan saudara Paulus sendiri dia bahkan sampai kepada tahap bukan saja perkara di dunia ini. Tapi perkara kematian pun. Dia katakan bagiku mati adalah keuntungan. Hidup adalah bagi Kristus, mati pun keuntungan karena saat itu aku berjumpa dengan Kristus. Saudara, pribadi seperti ini yang tahu bahwa Allah begitu dekat dengan dia, apakah yang bisa membuat dia khawatir? Tidak ada. Tidak ada. Kristus yang telah mati dan bangkit itu yang kita peringati 3 hari yang lalu, saudara. Dia beserta dengan kita, apakah yang kita takutkan? Mari saudara kita berdoa. Bapak, sebagai manusia kami dikhawatirkan oleh banyak hal. Kami dibuat gentar oleh banyak hal. Dan hari-hari ini khususnya di tengah-tengah perekonomian dunia yang merosot demikian jauh. Di tengah-tengah dunia usaha yang begitu lesu. Di tengah-tengah maraknya PHK dan dunia usaha yang merosot. Bapak, kami gentar. Di tengah-tengah wabah yang menular begitu cepat dan mudah, kami gentar Bapak. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit itu kami ingat satu hal,
bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Bahwa Allah sumber damai sejahtera adalah yang menyertai kami senantiasa. Maka kami selalu bisa menyatakan segala kekhawatiran, ketakutan kami dalam doa-doa dan doa kepada Engkau. Bahwa kami mempunyai Allah yang kuat, yang berkuasa. Seharusnya kemudian memberikan kepada kami segala pikiran-pikiran yang positif, yang benar, yang mulia, yang indah, yang sedap untuk didengar, yang patut dipuji. Dan bahwa dengan segala kekuatan daripadamu, kami kemudian bahkan bukan saja bisa bergerak keluar dari ketakutan dan kekhawatiran kami, tapi bahkan kami bisa melakukan berbagai hal itu sampai kepada tahap menjadi berkat. Bapa, tolong kami. Kami manusia yang lemah, kami mudah untuk menjadi takut, kami mudah untuk khawatir. Tapi kami mempunyai Allah yang berkuasa, yang dekat dengan kami. Tolong kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.